Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu. Menurut Hasyim, Bawaslu berperan penting mengawasi kampanye yang dilakukan pejabat struktural negara tidak menggunakan fasilitas negara. Yang pertama, lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan ya. Yang kedua, soal pengawasan penegakan aturan, silahkan dikonfirmasi ke Bawaslu. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur, toh, apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu apa? Menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Presiden Joko Widodo mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut boleh memihak dan kampanye. Lalu apa respons dari 3 tim pemenangan pasangan calon Pilpres 2024? Kami akan diskusikan ini bersama dengan 3 narasumber. Bergabung untuk saat ini Muhammad Iqbal mewakili dari Timnas Amin, Timnas Anies Muhaimin. Kemudian ada Fris Edward mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan Emru Sihombing mewakili dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai ke Pak Fris dulu nih. Anda menilai atau TKN menilai seurgen apa Presiden Jokowi harus mengklarifikasi lagi soal pernyataannya itu tadi yang kita lihat tadi di awal? Ya, ini kan sebenarnya apa yang disampaikan Presiden adalah untuk menyatakan apa yang dalam undang-undang sebagai sebuah peraturan. Dan sebenarnya Bang, kalau kita mengacu kepada proses pemilu yang selama ini terjadi, aturan pasal 281, 282, 283, 299 itu bukan barang baru. Itu sudah ada sejak Undang-Undang 42 tahun 2008. Artinya, sejak pemilu tahun 2009, 2014, 2019, pasal itu selalu ada. Dan bahkan di pasal terkait dengan Presiden dapat mempergunakan hak untuk kampanye itu juga sudah ada. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang heboh gitu loh. Dan semua orang memperdebatkan sesuatu yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 2008. Analisis Anda gara-gara apa itu? Kenapa sampai dipermasalahkan lagi sekarang? Iya, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden. Apakah karena tingkat elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai 50%, kami tidak tahu juga. Tetapi kan harusnya bisa dilihat bahwa sesuatu yang telah diperbolehkan oleh undang-undang seharusnya itu diterima oleh kita semua. Seandainya nih Bang, seandainya partai politik merasa bahwa pasal tersebut seharusnya tidak ada, seharusnya pada saat pembahasan Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana partai politik yang mendukung 01, yang mendukung 1 dan juga mendukung paslon 3 harusnya itu dicoret dari peraturan perundang-undangan kita. Tetapi kan konteksnya adalah para partai politik di DPR sudah mengerti mengenai konsekuensi dari pasal tersebut, sudah tahu bagaimana apa yang akan terjadi kemudian, tetapi tetap saja menjadikan itu sebuah peraturan perundang-undangan. Artinya secara moral, secara etika, itu juga sudah dipikirkan oleh partai politik, pendukung 1 dan pendukung 2 dan juga pendukung 3. Kenapa sekarang tiba-tiba dipertanyakan mengenai bahwa pasal tersebut menjadi sebuah pasal yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Sehingga singkatnya kalau dari penjelasan klarifikasi Presiden itu tadi udah clear ya, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi? Kalau saya melihat Presiden sudah menjelaskan secara clear, dan kalau kita melihat konteks pertanyaannya pada saat di Halim, juga beliau menjawab pertanyaan daripada wartawan, dan kemarin itu merupakan ketegasan dari Presiden bahwa Presiden
adalah pelaksana undang-undang. Oke. Dan hak yang diberikan oleh undang-undang lah yang Oke. akan dilaksanakan oleh presiden. Meskipun kan presiden tidak pernah bilang bahwa Ya. beliau akan kampanye. Oke. Mas Iqbal, di TKN melihat bahwa klarifikasi itu sudah clear. Menurut Timnas? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya udahlah terus terang aja, memang pengen kampanye buat anaknya kan. Ini kan tidak akan ramai kalau anaknya tidak maju. Itu aja masalahnya. Ya, jadi justru kami sebaliknya, justru kami menduga statement ini berkaitan dengan elektabilitas 02 yang nggak naik-naik segitu-segitu aja gitu loh. Sehingga nih mulai muncul kepanikan ini, gimana caranya ya. Sudah mulai kasih kode-kode jari kok rakyat nggak paham juga ya. Karena rakyat sekarang udah cerdas. Karena apa? Karena tadi kita melihat kalau memang efek Pak Jokowi itu besar, harusnya PSI yang masang muka Pak Jokowi di mana-mana harusnya surveinya tinggi. Tapi pada faktanya sampai sekarang PSI pun terseok-seok gitu loh dalam surveinya. Jadi kami melihat memang sepertinya ada keinginan dari Pak Jokowi ini. Karena apalagi disampaikan di samping Pak Prabowo. Ya, itu sangat tidak etis lah menurut saya. Kalau memang mau mendukung silakan aja. Ya, tinggalkan fasilitas negara. Tapi bagi saya ini sangat berisiko. Kenapa? Apa iya presiden berani mengambil risiko dia tanpa pengawalan? Kalau dulu dia sebagai kandidat, ada pengawalan dari KPU. Tapi kalau dia tidak sebagai kandidat, orang Pak Prabowo aja sebagai Menhan aja nggak bisa melepaskan ajudannya kok. Malah dikasih seragam kok. Gitu loh. Jadi Tapi kan kalau klarifikasi tadi sudah sampai membawa undang-undang pemilu, pasalnya pun sudah diterangkan. Ya memang, kita tidak bicara pada saat ini bahwa itu melanggar atau tidak. Kita bicara tentang bagaimana seorang negarawan gitu loh. Karena dia kan kepala negara. Maka dituntut sebagai negarawan. Kalau demi anaknya beliau ya rela meninggalkan fasilitas negara ya, cuti, ya silakan saja. Toh pada faktanya sekarang kan sudah menunjukkan bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan itu. Dengan mendatangi kemana Pak Ganjar pergi ya, dengan memberi kode-kode 2 jari ketika cerdas cermat, yang ketika sila pertama nggak ada kode 1 ya. Begitu sila kedua ada jarinya gitu loh. Jadi menurut saya udahlah Pak Jokowi silakan saja berkampanye cuti ya kan. Pada faktanya memang boleh kampanye kok, tapi harus cuti ya, jangan menggunakan fasilitas negara. Oke. Ya. Seperti itu menurut saya. Oke, kalau di mata Bang Emrus mewakili TPN juga ini ada hubungannya juga masalah elektabilitas seperti yang dinyatakan oleh Timnas? Saya kira tidak ada fenomena sosial, tidak ada pesan yang disampaikan oleh Fritz di ruang hampa. Itu baik kepentingan. Jadi kalau Max Weber mengatakan dalam social action theory, mengatakan tidak ada perilaku manusia tanpa bermaksud, tanpa bertujuan. Nah, kita ambil misalnya Pak Joko Widodo, ditanya oleh wartawan, lalu dia menjawab tentang presiden dan menteri itu boleh. Saya kira secara peraturan ada tertulis, sayangnya peraturan itu hanya pasal yang mendukung dia. Coba dilihat pasal selanjutnya di bawah. Jangan-jangan itu terkait dengan petahana gitu ya. Baru kemudian saya juga kurang sepakat bahwa andaikan presiden itu katakanlah berkampanye, memang undang-undang mengatakan pengawalan itu melekat. Artinya tetap bisa dilakukan. Tapi fasilitas negara yang lain tidak boleh digunakan. Saya melihat baru-baru ini menarik juga. Colong diklarifikasi juga. Ada kan boleh jadi itu mobil presiden gitu ya. Coba dulu diuji dulu oleh Pak Fritz, dikaji. Dari kaca mobil tersebut yang plat merah ada tangan yang membuat angka 2 jari gitu kan. Itu fasilitas negara. Ini suatu yang kritikal. Baru kemudian saya berpendapat apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo sejatinya ketika wartawan bertanya itu tidak serta-merta menjawab bahwa ini pasal saya presiden itu bisa. Karena apa? Kemarin itu saya terus terang dia cerdas sekali loh Pak Joko Widodo ketika menjawab MK. Ketika ditanya keputusan MK bagaimana jawaban Pak Joko Widodo, ya serahkan saja, tanya saja kepada MK. Harusnya Pak Joko Widodo ketika ditanya wartawan tidak harus serta-merta mengatakan boleh kampanye, nggak bisa. Kalau dari klarifikasi kemarin waktu itu oleh Presiden Joko Widodo, menurut Anda gimana kemudian? Arahnya mau kemana gitu? Klarifikasi supaya jelas. Artinya bahwa sejatinya Pak Joko Widodo menjawab, wah itu bukan urusan saya, tanya sajalah Bawaslu begitu ya, supaya memang tidak menjawab bahwa boleh. Baru kemudian soal klarifikasi, ini menarik. Klarifikasi ini kan rentangnya ada 3 hari. Jadi kalau mau klarifikasi secara natural, klarifikasi ketika saat itu atau paling tidak 1 jam. Jangan setelah 3 hari lalu diklarifikasi. Dari sudut komunikasi ada something di situ. Tetapi kami dari Ganjar silakan saja apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo, tetapi kami ada melihat dari 2 hal. Yaitu sangat tidak etis lah. Karena Joko Widodo kan presidennya semua kandidat.
presidennya Ganjar, presidennya Prabowo, presidennya Anies. Anies. Jadi harusnya berada di posisi netral. Toh tiga presiden ini adalah untuk bangsa dan negara. Jadi baiknya Joko Widodo bersifatlah netral. Kalaupun kampanye cuti itu pun saya tidak yakin dilakukan. Sebab kalau berhalangan katakanlah sementara kekuasaan diberikan ke wakil presiden. Masalah pose 2 jari ini yang disinggung lagi oleh Timnas dan TPN, Pak Frits. Ini kan akhirnya juga berujung pada laporan begitu yang sudah dibuat ke Badan Pengawas Pemilu. Menurut Anda ini gimana kemudian mencermati itu? Karena dituduhnya atau dituding melanggar pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Kalau kita kembali kepada apa yang di dalam kita, apa yang kita lakukan sekarang, semua itu kan mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, Bang. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang kita membahas mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu ini seharusnya tidak seperti ini. Jadi kalau begitu Presiden tidak boleh untuk kampanye buat untuk capres, tapi dia boleh kampanye untuk parpol. Nanti kita bakal akan berdebat kembali nih di dalam diskusi-diskusi berikutnya. Oh, seharusnya dia cuti juga kalau buat untuk berdebat secara parpol. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah dalam rangka untuk menjawab pertanyaan daripada wartawan dan juga untuk menjelaskan apa yang di dalam undang-undang. Artinya seharusnya kalau paslon 1 dan paslon 3 membaca peraturan perundang-undangan itu sudah ada sejak lama pasal-pasal seperti itu. Itu juga bukan yang baru. Dan juga terkait dengan cara cuti, bagaimana cuti kesehatan, keamanan, protokol itu melekat. Teman-teman di 1 dan 3 juga sudah tahu bahwa hal tersebut itu sudah diperbolehkan dengan syarat-syarat, dengan memperhatikan dengannya kelangsungan negara. Dan apabila dalam proses-proses seperti ini, Bang, ada pun tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai, silakan mempergunakan pasal 32 dan pasal 833 terkait dengan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Itu, Bang, itu bukanlah pasal yang tidak pernah dipergunakan. Kita mengacu kepada pengalaman tahun 2019, ada kok pejabat-pejabat yang dihukum karena melakukan pasal 832 dan pasal 833. Artinya ada tindakan yang sudah pernah dilakukan oleh Bawaslu dalam hal kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. Jadi saya merasa ada jalur hukum yang diperbolehkan. Silakan dipakai oleh jalur hukum itu. Tapi kalau spesifiknya ada hak yang diberikan. Tapi kalau spesifik lagi pada kasus yang acungan 2 jari yang dipermasalahkan oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud ini, menurut TKN apakah sudah cukup kuat alasan hukumnya atau tidak? Tapi jawabnya nanti ya Bang Frits, dan teman-teman yang lainnya juga kami harap tetap bersama kami untuk sesi berikutnya di Dialog Kompas Petang. Kami harap Anda tetap bersama kami, saudara. Yang terbaru terakhir kali yang dilaporkan oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud ini melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu atas pose 2 jari di mobil dinas RI1. Dipermasalahkan karena melanggar pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Di mata Timnas Amin, apakah ini sudah cukup kuat alasannya bahwa ada pelanggaran di sini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Mas Iqbal. Ya. Kami dari Timnas Amin sampai saat ini belum pernah melaporkan siapapun ya, karena kami menganggap pemilu ini harus dilakukan dengan riang gembira. Adapun yang mau dicalonkan nggak jadi, tetapi kami menganggap ya inilah hawa nafsu sebenarnya. Memang bagusnya cuti supaya tidak melanggar gitu loh. Kalau dia cuti dia boleh kampanye. Siapa yang melarang? Boleh, tapi dia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Makanya saya juga menyayangkan bagaimana ke depan ya kalau Pak Jokowi ini akan kampanye ya. Dia kan pernah dalam debat 2019 kan menyerang Pak Prabowo. Mempersoalkan masa lalunya, tanahnya, ya kan. Kemudian tentang korupsi, masalah integritas soal korupsi. Nah, seandainya Pak Jokowi nanti kampanye dengan Prabowo, orang akan melihat rekam jejak digitalnya. Ini kan berat ini. Secara mental itu berat lah. Karena dia seorang kepala negara ya. Kalau dari jubir-jubir yang ngomong ya kan, yang pernah jelek-jelekin Pak Prabowo lalu sekarang muji-muji, ya itu ya masih bisa dimaklumi masyarakat. Tapi kalau dia kepala negara ini berat. Yang ketiga, selanjutnya saya melihat bahwa dalam konteks pemilu ini memang sebaiknya konsistensi pemimpin itu penting. Sejak awal ketika bertemu makan siang dengan 3 capres, dia mengatakan dia akan netral, ya kan? Kepada rakyat, kepada ASN, arahannya netral. Tetapi kemarin yang menarik adalah
statementnya Bu Menteri Keuangan. Ya, beliau berpesan bahwa boleh saja punya preferensi, tapi salurkanlah di kotak suara. Oke. Karena ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan, karena orang itu melihat sebagai pemimpin. Pemimpin itu antara ucapan dan perkataannya harus menjadi satu, supaya anak buah itu bisa mengikut. Kalaupun kemudian ini dipandang masalah serius, kenapa kemudian Mas Anies memilih untuk atau memerintahkan THN untuk batal melaporkan kasus ini ke Bawaslu dengan alasan dibilangnya sangat receh, buat apa? Gimana tuh Mas? Iya, karena memang sejak Anies pernah dikatain pembohong lah oleh ketum PSI di hadapan presiden, nggak pernah lapor-lapor tuh. Banyak dulu menghina-hina, nggak pernah lapor-lapor. Pokoknya kita ingin ke depan ya bahwa Wakanda No More, Indonesia Forever. Tidak ada yang ketakutan di masa pemerintahan Pak Anies berkuasa nanti, tidak ada lagi saling lapor ya. Ya, nggak, harusnya memang konsisten lah. Kita sambut pemilu ini dengan yang gembira ya. Kita sambut pemilu ini dengan bahagia. Jangan saling menakut-nakuti. Ini baru nyenggol Pak Lembong, begitu disenggol ngamuk semua menteri turun tangan ya kan. Kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol gitu loh. Begitu disenggol balik, udah semua pasukan turun ya kan. Tapi dalam catur itu yang namanya kalau raja udah bergerak, nah itu berarti udah tertekan itu. Berarti udah berat ini serangannya. Nggak bisa bantah. Kalau dari TPN juga melihatnya bagaimana kemudian? Apakah sepakat dengan Timnas atau ada hal lain yang jadi perhatian untuk masalah pose 2 jari itu? Maksudnya dari saya toh? Iya, Pak Emrus. Baik, saya pikir soal pelaporan itu hak mereka lah yang melaporkan ya. Kita harus hargai sebagai negara hukum. Mereka juga merupakan suatu subjek hukum juga yang berhak melaporkan siapapun setiap warga negara. Jadi harus kita hargai. Nah, boleh jadi mereka sudah mempersiapkan nanti bagaimana proses hukumnya. Tetapi kita mengharapkan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atau apapun, saya kira harus independen lah. Sehingga dilakukan secara transparan tentang laporan tersebut. Saya di awal tadi sudah saya katakan, dari mengacungkan 2 jari begitu ya, dengan plat merah. Biarkanlah diproses nanti di pelaporan diuji itu. Jadi apakah itu menggunakan fasilitas negara, sekalipun secara akal sehat, karena plat merah sepanjang yang saya tahu itu adalah fasilitas negara. Cuma tangan siapa yang dari dalam mobil itu kita tidak tahu gitu ya. Biarkanlah nanti diuji, toh nanti data digital bisa dicek kok pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian siapa yang di mobil itu. Karena itu menurut saya mobil fasilitas negara pasti ada datanya siapa yang ada di dalam itu. Tetapi ketika nanti diproses di pengadilan atau karena di Bawaslu atau kata kepenegakan hukum, biarkan secara transparan. Bagi siapa yang melanggar harus menerima katakanlah sanksi tersebut. Tapi di mata TPN ini melanggar hukum pemilu tidak? Biarkanlah, saya tidak punya hak untuk katakan melanggar undang-undang pemilu, biarkan Bawaslu. Tapi siapapun nanti yang di dalam itu, ketika Bawaslu atau penegak hukum mengatakan itu bersalah, kita harus terima. Jangan sampai ada pembelaan-pembelaan yang tidak perlulah. Kita saja. Baru kemudian dari Ganjar Mahfud sebenarnya adalah juga tidak begitu mempersoalkan tentang hal tersebut, tapi kami yakin mereka yang melaporkan itu punya argumentasi yang kuat tentang itu. Kami sekarang fokus kepada apa? Bagaimana merangkul rakyat, karena kita sekarang demokrasi kita sekarang adalah demokrasi yang sudah tersobek-sobek, yang harus kita mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi sangat disobek-sobek demokrasi kita. Demikian. Pak Habibur Rahman terakhir juga sempat bilang bahwa itu ya persilakan saja bahwa ada yang melaporkan Presiden Joko Widodo, tidak masalah, biarkan Bawaslu yang berproses, Pak Fris. Tapi di sisi Anda pribadi mewakili TKN, apakah pelaporan atas pose 2 jari ini cukup kuat alasannya secara hukum pemilu? Bang, kalau saya merasa bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bang Iqbal bahwa ini seperti seakan-akan ada proses udah mulai angkanya semakin rendah, saya kok melihatnya berbeda ya. Gimana ini tuh? karena elektabilitasnya Prabowo Gibran paslon 2 semakin lama semakin meningkat, apalagi sekarang kita dalam masa untuk melaksanakan rapat umum, semakin diperbolehkan untuk ketemu dengan masyarakat dengan jumlah yang banyak. Ini semakin lama elektabilitasnya akan semakin meroket lagi, Bang. Jadi saya sih melihat bahwa ucapan-ucapan soal serangan-serangan, ya itu merupakan bagian daripada proses yang sekarang sedang berlangsung. Kami sebagai TKN, kami bisa melihat bagaimana adanya pelaporan yang ditujukan kepada kami. Bahkan kepada Mas Gibran sendiri sebagai cawapres kami pada saat dipanggil oleh Bawaslu Jakarta Pusat hadir untuk diklarifikasi. Apa yang mau kami sampaikan adalah bahwa kami itu taat hukum. Kami mematuhi setiap proses yang
yang berlangsung. Jadi apabila ada dugaan-dugaan harus dapat melalui jalur-jalur yang sudah ada. Tapi harus diingat juga Bang, dalam sebuah proses pelaporan di Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022 kan harus tahu siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, pasal apa yang dilanggar. Kan ada dasar-dasar informasi yang harus apa yang disampaikan kepada Bawaslu. Jadi dalam proses untuk mencapai kemenangan, kami juga ingin menang secara terhormat, Bang. Jadi dan oleh karena itulah setiap proses yang ada ataupun yang dilaporkan terhadap dengan paslon kami juga akan siap untuk menghadapinya. Tetapi cara pandang untuk tetap kepada koridor hukum yang ada itu harus menjadi benchmarknya 1, 2, dan 3 dalam melakukan tindakannya. Tidak usah terlalu beropini, tapi mari kita mempergunakan aturan yang ada. Sehingga menurut Anda Pak Frits, dari aduan itu bisa diproses tidak selanjutnya? Dengan perspektif yang Anda sampaikan tadi? Saya rasa yang mampu menjawab itu adalah Bawaslu, Bang. Bawaslu sekarang yang harus melakukan proses klarifikasi, unsur-unsur formil dan materinya terpenuhi atau tidak, itu kan merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Oke. Karena juga di sisi lainnya Pak Emrus, terakhir Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu saat ini menyatakan bahwa masalah pernyataan Presiden yang masalah keberpihakan, masalah bisa ikut kampanye itu tidak cukup kuat untuk dipermasalahkan secara hukum pemilu. Kalau Anda mencermati untuk laporan Pose 2 Jari ini, seyakin apa ini bisa diproses di Bawaslu menurut Anda Pak Emrus? Baik, saya tergantung kepada orang yang melaporkanlah. Toh mereka itu sudah melakukan pengkajian hukum gitu ya. Tidak sembarangan mereka itu melakukan karena mereka juga paham betul hukum. Jadi biarkan saja berproses di sana. Kita tunggu saja. Tapi siapapun para pihak yang nanti kena sanksi, kita harus menerima itu. Jangan karena ada sesuatu tekanan-tekanan tertentu atau ada utang politik, lalu ada suatu keputusan-keputusan yang menurut saya tidak adil begitu ya. Tapi satu tanggapan saya kepada Frits, ketika dikatakan tadi makin meroket, saya mau katakan Pak Frits, bahwa di awal Jokowi jadi presiden dulu itu tingkat elektabilitasnya rendah, menang itu Ganjar di Jawa Tengah tingkat elektabilitasnya rendah, menang. Artinya apa? Tidak ada jaminan bahwa 50% atau 40% itu adalah dikatakan bisa pasti satu putaran dan lain-lain sebagainya. Penabrakan terhadap kepada tidak apa-apa Bang Emrus, yang pasti rapat umum sedang berlangsung. Daripada statistik, biarkan mengalir, jadi tidak ada jaminan 40% Ganjar. Mohon maaf, Prabowo lalu pasti menang. Jadi teori probability, teori statistik harus dikuasai. Kemudian saya mau katakan bahwa kita juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, yaitu dengan fokus group discussion. Mereka ada yang mengatakan loh masyarakat itu, maka kita yakin betul akan meraup suara sebanyak-banyaknya nanti. Lihat saja nanti. Nah, kenapa masyarakat mengatakan kami sebenarnya yang kami pilih adalah calon nomor 3, tapi tidak ekspresikan katanya. Jadi masih ada keinginan-keinginan masyarakat karena mendengar pendekatan-pendekatan ada suatu hal yang speak up. Demikian. Mas Iqbal, singkat saja mencermati riuh-riuh semacam ini, gimana caranya kemudian? Ya ini kan apa disebut dengan teori agenda setting ya. Saya kira 02 ini punya agenda setting. Dia pengen satu putaran, tapi surveinya nggak nyampe-nyampe. Akhirnya dibuatlah strategi lembaga survei lah segala macam seolah-olah ini udah mendekati. Kenapa? Karena mereka trauma. Beberapa kasus orang kalau putaran kedua, walaupun dia menang di putaran pertama bisa kalah seperti di Pilgub DKI. Jadi kami melihat bahwa apa yang dilakukan berbagai macam upaya ini adalah bagian dari kepanikan-kepanikan. Jadi kami melihat bahwa kepada rakyat Indonesia jangan sepenuhnya percaya kepada survei. Karena mari kita kerja keras dan kalau Pak 02 mau dapat suara, jangan pakai Pak Jokowi, harusnya turun, dengarkan rakyat, jangan ceramah, jangan curhat ketika datang ke rakyat, tapi dengarkan rakyat. Karena rakyat punya masalah. Jangan pula rakyat udah susah ditambahlah dengan curhat-curhat pemimpinnya. Pak Frits, singkat saja merespon itu. Kita kembalikan kepada rakyat yang menilai. Jadi rakyat yang bisa melihat masa lalu dan masa depan, polisi-polisi yang sudah ada, dan bagaimana untuk melanjutkan itu, Bang. Jadi saya rasa kembalikan kepada rakyat nih. Rakyat yang kemudian melihat seperti apa
prospek dan bagaimana nanti keterpilihannya dan pemimpin yang akan mereka pilih Oke. pada tanggal 14 Februari. Oke, Mas Iqbal, Pak Frits, Pak Emros, terima kasih sudah hadir dalam Terima kasih. diskusi Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Sip. Selamat sore. Kami. Selamat sore.